Tahun ini boleh dibilang tahun menghebohkan buat Jony Iskandar. Pertama ketika Jony diberitakan melaporkan sang istri Mega Mustika ke polisi yang diduga terlibat perselingkuhan. Namun ketika dikonfirmasi kebenarannya oleh tim Cek dan Dicek, Jony dan Mega malah tampil mesra dan membantah berita itu. Bulan Agustus lalu, lagi-lagi Jony bikin berita dengan mengungkapkan kepergian istrinya Mega tanpa pamit dan meninggalkan dia. Pemirsa, aliran musik yang berbeda ternyata bisa menyatukan dua insan manusia dalam satu ikatan cinta. Itulah yang dialami oleh Desi Fitri Nuryanti dan Bagus Danardana. Desi Fitri kita kenal sebagai penyanyi pop, sementara Bagus adalah vokalis kelompok musik netral yang beraliran alternatif rock. Sudah 4 tahun ini mereka menjalin hubungan cinta. Desi Fitri, seorang penyanyi pop yang dengan vokal khasnya menyanyikan tembang-tembang cinta yang indah. Bagus Danardana adalah vokalis kelompok musik netral yang selalu membawakan lagu-lagunya dengan hingar-bingar. Siapa yang menyangka kalau keduanya mampu menyelaraskan perbedaan itu dalam satu hubungan cinta yang manis. Desi dan Bagus pertama kali bertemu di sebuah studio musik. Tidak lama kemudian, mereka berpacaran. Tidakkah perbedaan aliran musik mengganggu keharmonisan hubungan cinta mereka? Enggak, justru Desi malah, emang terus terang waktu SMP, Desi suka dengar lagu-lagu rock deh. Terus mulai belajar dengar jazz dari Bang Elva. Jadi ya telinga gue tuh masih bisa toleran dengan musik-musiknya dia. Desi Fitri adalah penyanyi sekaligus jawara beberapa ajang festival lagu. Ketika kecil, ia pernah jadi juara 1 Children's Pop Singer. Bahkan 3 gelar juara berhasil ia raih di Jepang dan Hong Kong beberapa tahun yang lalu. Suaranya yang merdu itulah yang membuat Bagus jadi terpesona. Kepada Iskandar Syah dan Dwi Daryanto dari Cek dan Dicek, Desi dan Bagus mengungkapkan sifat yang kurang disukai dari pasangan masing-masing. Ya mungkin juga cerewet juga. Cerewet aja paling. Dia sih nggak kenapa-napa sih, cuma yang gue sebelin jangan sampai ada yang naksir sama dia aja gitu. Habis dia terlalu perfect buat gue, udah bagus buat gue. Siapa sebenarnya yang paling cemburu dari pasangan ini? Gue mungkin lebih cemburu ya, karena dia sempurna buat gue. Terus gue gimana ya, aduh gimana sih? Gimana dong? Pokoknya gue jangan sampai, lu awas lo ninggalin gue lo ya. Kalau cemburu gue sih nggak pernah gue cemburu. Ngapain sih cemburu? Alasannya ya buat apa gitu loh, percuma. Bagus lahir di Jakarta 27 tahun yang lalu, sementara Desi lebih senang merahasiakan usianya. 4 tahun berpacaran, apakah mereka punya rencana menikah? Oh ada dong, rahasia. Yang pasti kalau nggak sebelum tahun 2000, kalau nggak tahun depan, kalau nggak pas tahun 2000, atau sedikit di atas tahun 2000. Oh jangan dikasih tahu dong. Wah, pokoknya jangan kasih tahu dulu rahasia. Meskipun tidak menyebutkan secara pasti rencana pernikahan mereka, Desi Fitri menyimpan harapan besar terhadap Bagus. Oh iya dong, jadi suami yang baik, yang mau ngerti bahwa kita tuh walaupun beda prinsip, beda, ini nih yang tadi gue omongin agak berat, beda agama lah gitu ya, tapi kan tahu deh ya. Gue ingin dia tuh Apa? soleh, saat beribadah, sayang sama bini, sayang sama anak. Lu tuh gimana sih? Terus apa lagi ya? Ya nggak, jangan sombong lah kalau misalnya. Ya pokoknya dia sebagai selebritis jangan sombong. Terima kasih. Pemirsa Cek dan Dicek mendapat kehormatan minggu lalu. Kamis 24 September, Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosvia mengunjungi markas besar Cek dan Dicek. Inilah kunjungan ketiga Menteri Penerangan ke kantor redaksi Media Massa.
Selain melihat situasi kerja, redaksi program acara dan tabloid Cek dan Dicek juga buletin sinetron yang semuanya berada satu atap, Menteri Penerangan juga berdialog dengan seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek. Berikut komentar Yunus Yosfiah mengenai kunjungannya yang singkat namun mengesankan itu. Awal mula mungkin kita melihat Cek and Recheck itu, mungkin bisa seseorang itu mendapatkan suatu gambaran, wah gitu kan. Tapi secara langsung setelah saya meninjau, apalagi mendapatkan informasi secara awal dari Bung Ilham, bahwa Pak kami kerja di tempat di belakang rumah, maksudnya gitu. Sehingga ini menarik untuk saya ingin tahu secara langsung di lapangan. Ternyata memang fasilitasnya itu sangat efisien pemanfaatannya. Dan mungkin ini perlu ditiru oleh rekan-rekan yang lain yang berusaha profesi yang sama gitu. Saya salut ya. Mudah-mudahan sukses terus Cek and Recheck ya. Pemirsa, penyanyi dangdut Joni Iskandar ternyata tidak tahan hidup menduda. Baru saja menyatakan cerai dengan istrinya Mega Mustika, Joni langsung memutuskan untuk menikahi seorang gadis bernama Malikal Mulki yang usianya baru 18 tahun. Tahun ini boleh dibilang tahun menghebohkan buat Joni Iskandar. Pertama ketika Joni diberitakan melaporkan sang istri Mega Mustika ke polisi yang diduga terlibat perselingkuhan. Namun ketika dikonfirmasi kebenarannya oleh tim Cek dan Dicek, Joni dan Mega malah tampil mesra dan membantah berita itu. Bulan Agustus lalu lagi-lagi Joni bikin berita dengan mengungkapkan kepergian istrinya Mega tanpa pamit dan meninggalkan 2 anak mereka. Ketika itu Joni memutuskan untuk menceraikan Mega. Rupanya pria kelahiran Gresik ini belum terbiasa hidup menduda. Bulan Juni lalu, ia bertemu dengan Malikal Mulki atau yang akrab dipanggil Lika. Joni jatuh cinta pada gadis kelahiran Bogor 12 Desember 1979 itu. Begitu pula dengan Lika. Setelah melewati masa pacaran selama 2 bulan yang menurut Joni singkat tapi padat itu, keduanya memutuskan untuk menikah. 30 Agustus lalu, Lika dan Joni menikah di desa Lui Nutuk, Citerup, Bogor, tempat kediaman keluarga Lika. Mengapa Joni merahasiakan perkawinan keduanya itu? Takut banyak orang tahu. Jadi saya sengaja nggak ngundang-undang karena bagi saya adalah pernikahan kedua gitu ya. Jadi bagi kawan-kawan artis, halo kawan-kawan artis, minta maaf saya, mohon maaf karena saya memang nggak ngundang-undang, sengaja. Kepada Deden Bahrudin dan Farul Wardi dari Cek dan Dicek, Joni dan Lika mengungkapkan alasan mengapa berani menikah meskipun baru berkenalan beberapa bulan saja. Karena biologisnya seseorang yang sudah pernah menikah paling bertahan itu 20 hari. Ya, coba tanya dokter kalau nggak percaya. Jadi peribahasa karena saya takut begini begitu di jalanan, maka saya cepat-cepat menikah. Dan saya liatin juga fisiknya besar, orangnya sudah dewasa, Badannya gede. konon kata Rasulullah wajib menikah. Lalu ditikahkan. Kan udah biasa mungkin ya tiap hari datang gitu. Kayaknya udah pacaran tuh kayaknya lama banget. Jadi kayaknya udah biasa banget gitu. Jangka 2 bulan teh kayaknya lama ya. Kayaknya udah lama banget gitu. Ya udah di situ kan. Bagaikan 20 tahun. Nah. Karena sering ketemu gitu, sering tukar pendapat gitu, sering terbuka. Jadi udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Apaan gitu, ya udahlah, sering udah tahu iya keluarga, sama-sama tahu lah keluarganya. Jadi nggak perlu ada itu lagi lah. Yang lain-lain lagi udah cocok lagi ya.
Joni yang mengaku telah mengantungi surat cerai resmi dengan Mega dari Pengadilan Agama Tangerang itu sebenarnya dikaruniai 2 anak dari perkawinannya terdahulu. Apakah pernikahannya dengan Lika tidak akan mempengaruhi perkembangan jiwa kedua anaknya? Itu nanti saya akan memberi telaah sedikit demi sedikit bahwa jalannya takdir itu begini loh gitu. Jadi kamu harus begini, tidak perlu ngomel-ngomel, juga tidak perlu tertawa gitu, biasa-biasa saja.